Pagi itu, Katarina sedang melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Setelah menyuapi anaknya, istri Robert Tapaona ini akan menyiapkan daging paus kering untuk dibawa ke pasar barter. Mereka memiliki stok kulit paus dan daging paus untuk ditukar dengan bahan pangan yang dihasilkan warga pegunungan seperti pisang atau ubi. Robert lebih dulu meninggalkan rumah untuk melaut. Itu kalau melihat jagung banyak begitu, hari ini ingin ditukar apa, Kak? Pisang. Oh, karena jagung sudah banyak ya? Saya ada kebun, jadi Oh, kebun sendiri. Pisang yang perlu ya? ya karena anak-anak dengan makanan babi. Oh, apa itu makan babi? Ubi. Ubi. Oh. Punya berapa ekor babinya? 1, 2, 3, 4 tambah anak Oh, oke. banyak. 8. 8. Itu isi paus. Ya. Banyak stoknya ya. Katarina bersiap melakukan transaksi di pasar barter di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Di Pulau Lembata ini hanya ada 2 pasar barter yang tersisa. Pertama, Pasar Leworaja dan Pasar Lamalera. Pasar di Lamalera ini sebetulnya hanya pasar pengganti dari pasar di pusat Kecamatan Wulandoni. Pasar di Lamalera ini hanya buka setiap hari Jumat. Sedangkan pasar di Leworaja yang berjarak 12 km dari sini buka setiap hari Rabu. Pasar ini bagian dari ekosistem ekonomi yang tidak terpisahkan dengan perburuan paus atau mamalia di Lamalera. Orang-orang di pantai menyediakan ikan kering atau sumber protein. Dan orang-orang di pegunungan membawa karbohidrat atau makanan pokok seperti pisang, ubi, jagung, atau sayur mayur. Pasar barter dimulai sekitar pukul 8 pagi untuk memberi kesempatan transaksi menggunakan uang. Mereka yang bukan petani atau nelayan, misalnya pegawai negeri, mendapat kesempatan bertransaksi dengan uang. Pada tahap ini, tak boleh ada yang melakukan barter terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Mas. Yang sedang marah-marah ini adalah mandor pasar yang bertugas memastikan tak ada yang memulai sebelum peluit berbunyi. Boleh buka tapi lain dulu. Boleh pinta. Sebelum peluit ditiup tanda dimulainya pasar barter, mandor pasar yang lain mengutip pajak atau retribusi. Bentuknya bisa uang, bisa juga berupa barang. Ada hari yang kita bayar, ada hari yang tidak selamanya saya tagih. Mama isi ke sini. Oke, terima kasih. Tidak boleh bayar barang, boleh barang. Kalau tidak ada uang bisa barang. Tapi kita minta uang supaya bisa beli keperluan macam terpal untuk orang dulu. Karena sekarang kan sengsara. Terima kasih. Terima kasih. Setelah semua pajak terkumpul,
maka tibalah saat yang dinantikan. Katarina menukar ikan asin dan daging paus kering dengan pisang untuk anaknya, serta ubi untuk makanan babi. Menjelang siang, sekitar pukul 11, pasar ini pun berakhir. Rabu minggu depannya, giliran pasar Leworaja yang buka. Jika pasar Lamalera lebih dekat dengan komunitas warga Nasrani, pasar Leworaja dekat dengan komunitas Muslim. Perbedaan agama dan keyakinan dipertemukan di pasar ini. Berbeda dengan Lamalera, para nelayan di Leworaja sebagian besar Muslim. Mereka menjual hasil laut, sedangkan warga pegunungan yang Katolik membawa hasil kebun. Miniatur Indonesia lebih terasa di pasar Leworaja. Berapa harganya, Bu? 12.000. Belum. Ini ya, Bu? Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Terus ini saya tukar pisang ya, Bu? Iya, bisa. Gini, Bu. Betul, begini, Bu ya? Jadi Kak, tapi kurang nih pisangnya. Bisa. Tambah dengan pisang mentah juga. Ya, boleh. Pisang mentah nih. Sirip Pinang. Makan sirip pinang. Tidak. Saya bertransaksi mendahului bunyi peluit karena khawatir kehilangan kesempatan. Seperti biasa, mandor pasar bernama Rukiah mulai mengumpulkan pajak. Setelah itu, transaksi ekonomi pun dimulai. Kami amati nilai tukar produk laut lebih rendah dari hasil bumi. Para petani dari pegunungan dalam posisi didatangi oleh warga pesisir. Padahal nelayan mengeluarkan ongkos BBM, sedangkan petani atau pekebun relatif tanpa modal. Salah satu faktornya karena lahan pertanian yang terbatas di Pulau Lembata, dibandingkan hasil tangkapan laut yang relatif berlimpah. Apalagi sejak perahu motor mulai digunakan di Lamalera tahun 2001, jumlah tangkapan paus, lumba-lumba, atau parimanta cenderung meningkat, sehingga memperbesar pasokan ke pasar barter dan pada gilirannya akan menurunkan nilai tukarnya. Inilah lingkaran setan perburuan mamalia di Laut Sawu. Di satu sisi, nilai tukar hasil laut semakin rendah, namun harga BBM semakin mahal. Situasi ini akan membuat para nelayan mengambil semakin banyak ikan dari laut untuk menutupi ongkos. Pasar Leworaja ditutup lepas tengah hari. Warga dari pegunungan membawa pulang ikan, dan warga pesisir membawa hasil bumi. Saling ketergantungan antar dua komunitas geografis ini telah terjadi ratusan tahun. Dan tak ada yang tahu pasti sampai kapan pasar ini akan bertahan sebelum diambil alih seluruhnya oleh sistem ekonomi yang serba uang.